bersyukur ya Bapak, di pagi hari ini kembali kami masih boleh datang memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami masih diberikan kesempatan untuk sekolah minggu walaupun di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati setiap kami yang mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Tuhan Yesus, Engkau berikan kami kesehatan yang baik, agar kami boleh selalu di dalam kasih Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Kami serahkan acara pagi hari ini agar dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah memasuki bulan Desember. Nah, biasanya bulan Desember kita merayakan apa? Hari Natal. Kita sambut hari Natal kita undang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita. Mendaki gunung, ingat di mana saja kita berada, Tuhan Yesus ada beserta kita. Adik-adik merasa susah, kita harus ingat, adik-adik harus ingat bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan Yesus.
semuanya kita ambil sikap berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pada saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami anak-anak-Mu untuk boleh konsentrasi di dalam mendengarkan firman Tuhan. Beri kami hati yang tenang, yang sungguh-sungguh datang kepadamu. Tolong kami Tuhan, dan juga tolonglah usul kami yang membawakan cerita firman Tuhan. Demikian doa kami, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian ya, tadi kita sudah bersukacita, kita sudah memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, di sini tema cerita pada kali ini adalah tentang bersyukur. Apa itu bersyukur? Sering kita mendengarkan kata syukur, bersyukur. Nah, apa artinya? Nah, di sini Rasulullah berkatakan, kata syukur itu artinya suatu perbuatan yang bertujuan untuk berterima kasih atas segala yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi singkatnya ya, ucapan syukur itu adalah ucapan terima kasih kepada Tuhan. Nah, berbicara tentang terima kasih, kita juga sering ya mengucapkan kata terima kasih. Nah, Rasul mau bertanya nih, coba adik-adik ingat kembali, kapan terakhir kita mengucapkan terima kasih? Nah, kepada siapa kita ucapkan terima kasih itu? Terus alasan apa? Mengapa kita ucapkan terima kasih? Pasti ada alasannya ya kita ucapkan terima kasih kepada orang yang membantu kita. Nah, di sini beberapa hari yang lalu Lause sudah bertanya kepada teman-teman sekolah minggu kita. Nah, yuk mari kita dengarkan apa kata mereka. Halo, nama saya Stevina Statunik. Saya tadi pagi mengucapkan terima kasih kepada mama saya karena mengingatkan saya untuk mengulang pelajaran kembali. Sebab siang ini saya akan melaksanakan penilaian akhir semester atau PAS. Thank you very much, Mom, for being a great teacher during the pandemic. I love you. Bye-bye, Miss. Nama saya Matthew. Terakhir kali saya mengucap terima kasih pada Papa semalam karena telah mengantarkan buku-buku yang ketinggalan. Terima kasih Papa Mama. Akhir kalinya saya berterima kasih semalam kepada nenek karena sudah memberikan saya baju. Terima kasih nenek. Nama saya Nevan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah membangunkan saya tepat waktu dan dengan badan yang sehat. Hello everyone, my name is Kaylin Hansmara. I'm 8 years old. When was the last time I gave thanks for God? I give thanks every morning. Every morning, I give thanks for Jesus. Thanks, Jesus. I can still feel your love. Thanks, Mom, for waking me up so that every day I wake up early and not late carrying out my study schedule. For example, piano tuition, abacus tuition, English tuition, and others. Thanks Jesus for giving the best mother. Nah, kita sudah mendengarkan ya, teman-teman kita sudah men-sharingkan mengapa mereka mengucapkan terima kasih, kapan mereka ucapkan terima kasih, kepada siapa mereka ucapkan terima kasih. Nah, seperti teman kita, ini siapa?
Iya, ada Matthew teman kita. Dia berterima kasih kepada papa mamanya karena sudah membantu dia. Ia mengantarkan bukunya yang ketinggalan di rumah. Nah, dia ucapkan terima kasih kepada papa mamanya. Terus ada teman kita lagi, Seni. Nah, dia ucapkan terima kasih kepada neneknya karena neneknya sudah memberikan hadiah baju kepada dia. Nah, begitu juga Nevan teman kita, dia ucapkan syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah membangunkan dia dari tidurnya dan memberikan dia tubuh yang sehat. Dan juga ada teman kita Kelly, ada teman kita juga Nacita, mereka juga bersyukur kepada Tuhan dan ucapkan terima kasih kepada orang sekitarnya, kepada papa mamanya. Nah, jadi berarti benar sekali kita harus ingat, kita harus ucapkan terima kasih kepada orang yang sudah membantu ataupun menolong kita ya. Nah, karena itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semuanya. Nah, di dalam Alkitab juga ada mengisahkan tentang ucapan terima kasih. Ada yang masih ingat enggak? Iya, tentang 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, apakah adik-adik tahu enggak apa itu penyakit kusta? Nah, penyakit kusta itu pada zaman Tuhan Yesus dulu, nah, itu adalah penyakit yang sangat berbahaya dan sangat sulit disembuhkan. Jadi orang yang terkena penyakit ini biasanya akan mengalami luka-luka ya di kulitnya, mungkin ada lubang, nah mungkin jarinya bisa putus dengan sendiri. Jadi karena sulit disembuhkan dan juga bisa menular, orang-orang yang sehat mereka takut melihat orang-orang penyakit kusta. Jadi mereka mengusir orang kusta itu ke suatu tempat. Jangan dekat-dekat kami, nanti menular. Nah, kalau mereka dekat dengan orang sehat, mereka akan dilempari. Nah, kasihan ya orang kusta itu, mereka dikumpulkan dalam satu tempat. Nah, istilahnya seperti di karantina gitu ya, supaya jangan dekat-dekat dengan orang sehat. Jadi mereka kasihan sekali, mereka itu dikucilkan. Nah, oke, Rosa akan lanjutkan cerita ini ya. Pada suatu waktu, ketika Tuhan Yesus sedang melakukan perjalanan ke Yerusalem, sampai di perbatasan Samaria dan Galilea, ada 10 orang kusta bertemu dengan Tuhan. Tapi 10 orang ini tidak berani mendekat. Mereka hanya berdiri dari tempat yang jauh sambil berteriak dengan keras, "Guru, guru, kasihanilah kami, guru, kasihanilah kami." Nah, 10 orang kusta ini pernah mendengar bahwa Tuhan Yesus bisa melakukan mukjizat dan mereka percaya kalau Tuhan Yesus bisa menyembuhkan penyakit mereka. Mereka terus berteriak, "Guru, guru, kasihanilah kami." Akhirnya Yesus pun berhenti dan mencari asal suara yang memanggil-manggil. Wah, dari jauh Tuhan Yesus melihat mereka dan merasa kasihan sekali. Karena Tuhan Yesus tahu mereka pasti sangat menderita karena sakit di tubuh mereka, dan mereka juga dikucilkan dan tidak boleh tinggal bersama keluarga mereka. Lalu Tuhan Yesus pun menyuruh mereka pergi kepada imam-imam untuk diperiksa apakah mereka sudah sembuh. Walaupun ke-10 orang kusta itu belum merasa sembuh saat itu ya, tapi mereka percaya pasti mereka akan disembuhkan, dan mereka pun buru-buru segera pergi menemui imam-imam. Saat masih di dalam perjalanan ke tempat imam-imam, mereka melihat tubuh mereka sudah bersih dan penyakit kustanya sudah hilang. Mereka sangat senang sekali dan ingin cepat-cepat menunjukkan diri mereka kepada imam-imam. Tetapi di sini ya, ada satu orang yang berasal dari Samaria, orang Samaria ya. Dia langsung teringat bahwa kesembuhan
kesembuhannya itu pasti karena kuasa Tuhan Yesus. Karena itu ia pun segera berbalik kembali menemui Tuhan Yesus. Dari jauh ia langsung bersorak dan memuji Tuhan, lalu sujud ke hadapan Yesus dan menyembah Yesus. Ia sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus tahu nggak kalau 10 orang itu sudah sembuh? Ya, Tuhan Yesus tahu. Nah, bagian yang sangat menarik dari cerita ini adalah ketika hanya satu orang Samaria yang kembali untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus setelah tahu kesembuhannya. Ya, nah Tuhan Yesus juga mempertanyakan, kemana ya 9 orang yang tadi itu? Tentunya mereka juga sudah sembuh. Nah, Tuhan Yesus tidak butuh balasan apapun yang telah diberikannya kepada kita. Tapi pertanyaan Tuhan Yesus ini mengingatkan, menggambarkan betapa sangat sedikitnya orang yang ingat kembali kepada Tuhan untuk mengucapkan terima kasih di saat senang atau gembira. Nah, tapi sebaliknya mengingat Tuhan Yesus di waktu susah, ketika menghadapi masalah, dan kemudian melupakan Tuhan di waktu senangnya. Nah, Tuhan Yesus menyukai orang-orang yang tahu bersyukur dan berterima kasih, baik itu kepada Tuhan ataupun kepada sesama manusia yang telah melakukan kebaikan. Lalu mau bertanya, adik-adik mau seperti satu orang Samaria itu, atau seperti yang ke-9 orang itu yang tidak kembali itu? Iya, kita mau seperti orang Samaria itu yang tahu ucapkan syukur, yang tahu berterima kasih kepada orang-orang di sekitar kita yang sudah sayang kepada kita, yang sudah menolong kita dan melakukan hal-hal yang baik untuk kita semua. Dan terlebih lagi kita harus ingat bersyukur kepada Tuhan Yesus. Iya, tadi sudah ya waktu di awal ibadah sekolah minggu kita semuanya sudah bersyukur kepada Tuhan karena hari ini adik-adik masih diberikan kesempatan untuk ikut sekolah minggu. Sudah bisa bangun pagi, dikasih tubuh yang sehat, nah pagi yang cerah dan semangat untuk mengikuti sekolah minggu. Nah, apakah cukup hanya hari ini saja? Apakah cukup hanya di hari Minggu saja kita ucapkan syukur? Tentunya tidak. Nah, jadi ucapan syukur itu harus setiap saat, setiap hari, senantiasa kita harus ucapkan syukur kepada Tuhan di dalam segala keadaan kita. Ayo adik-adik, semuanya kita sama-sama membaca firman Tuhan. Kita buka kitab 1 Tesalonika 5 ayat ke-18. Kita ulangi, kitab 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita sama-sama membacanya ya. Oke, kita ikuti ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita sekali lagi yang membacanya ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita harus senantiasa mengucap syukur di dalam semua hal, di dalam segala hal. Nah, mengapa kita harus ucapkan syukur dalam segala hal? Nah, karena mengucap syukur itu selalu membawa pikiran itu kepada kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan yang lakukan untuk kita. Jadi bermanfaat sekali ya kita ucapkan syukur. Nah, di sini langsung masih ada satu cerita lagi ya. Semuanya masih penuh dengan manis ya. Nah, di sini langsung cerita tentang kisah satu ekor ayam dengan si bebek. Nah, si ayam dan si bebek. Nah, si ayam ini selalu mengeluh saja. Ia tidak pernah puas akan dirinya sendiri. Ia tidak pernah bersyukur, ia tidak berterima kasih kepada keadaan apapun, selalu tidak puas dan
tiap hari mengeluh. Nah, suatu hari si ayam bertemu dengan si bebek. Si ayam pun berkata, "Hai bebek, kenapa sih telurmu itu selalu terjual dengan harga yang lebih mahal dari punya telurku?" Nah, si bebek pun menjawab, "Iya loh ya, karena telurku itu kan ukurannya lebih besar dari punyamu. Telurmu kan lebih kecil, jadi telurku itu lebih mahal harganya." Wah, mendengar hal itu si ayam pun menjadi murung. Wah, dia sedih sekali. Mengapa ya telurku itu kecil kali, tidak sebesar punya bebek? Nah, si ayam tiap hari memikirkannya. Kenapa ya? Kenapa? Sampai-sampai si ayam ini tidak mau makan, tidak ada nafsu makan. Jadi akhirnya si ayam ini nampak kurus dan lemas. Nah, jadi pada suatu hari si bebek lewat. Dia melihat si ayam. "Halo ayam." "Yam, loh, kenapa dengan wajahmu? Wajahmu kok sedih kali, kenapa? Kamu kok terlihat kurus sekali?" Nah, si ayam pun bercerita, "Iya Beb, karena aku ingin sekali mempunyai telur yang sebesar telurmu itu. Jadi kalau dijual itu harganya lebih mahal." "Oh," kata si bebek, "rupanya kamu selalu mengeluh hal itu ya? Ngapain kamu memikirkan hal itu?" Si bebek pun dengan tersenyum dan berkata kepada si ayam, "Yam, coba kamu bayangkan bagaimana kalau kamu menghasilkan telur-telur yang sebesar telurku. Nah, bukankah kamu akan kesakitan? Lihat, badanmu itu lebih kecil daripada badanku. Badanku lebih besar sedikit. Jadi, kamu bisa kesakitan loh kalau bertelur yang lebih besar. Nah, kamu tahu nggak ya? Banyak anak-anak lebih suka telurmu daripada telurku yang agak berbau amis ya. Nah, telurmu itu walaupun kecil, tapi sangat baik untuk kesehatan. Nah, sekarang coba kamu lihat ya. Lihat badanmu, begitu kurus, tiap hari murung. Nah, hasil telurmu menjadi kecil-kecil, jadi gak bagus." Wah, si ayam mendengarnya, "Iya ya, kok aku begitu ya?" Nah, jadi kita harus bersyukur atas apa yang sudah ada pada kita. Nah, adik-adik sekaliannya, kita jangan seperti si ayam tadi ya, yang suka mengeluh tentang keadaan dirinya, tidak puas. Nah, kita harus senantiasa bersyukur dalam semua hal, dalam segala hal ya, yang Tuhan berikan kepada kita pasti yang terbaik. Nah, setiap kita itu berbeda-beda. Nah, ada yang pandai bernyanyi, pandai berhitung, pandai berenang, pandai nyanyi, pandai musik, dan banyak lagi ya. Setiap orang itu ingat berbeda-beda. Pasti salah satu ada kelebihannya ya. Dan satu lagi adik-adik sekalian, Tuhan memberikan kita satu hadiah yang paling besar, yaitu kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini. Nah, Tuhan Yesus sudah lahir bagi kita semua. Dia lahir di dalam setiap hati kita. Nah, sekarang sudah mulai memasuki bulan Desember. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Nah, mari kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus di dalam hati kita dan dengan ucapan syukur. Oke, kita sampai di sini cerita firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Benar ya Tuhan, benar ya Yesus, kami mau belajar setiap hari senantiasa untuk tetap bersyukur kepadamu. Tuhan Yesus, kami ini anak-anak-Mu, tolong kami Tuhan di dalam kehidupan kami selanjutnya. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Dengarkanlah doa ini Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh terus mengingatkan kita agar kita tetap selalu berjalan di jalan Tuhan yang benar. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita. Semuanya diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian "我们真感谢你"。因为国度、权柄、荣耀、全是你的，直到永远。阿们。